Aceh sebuah wilayah di ujung barat Nusantara, tanah pertama yang menyambut Islam di Indonesia, tanah para ulama, pejuang, dan perlawanan. Namun, di balik julukan Serambi Mekah, Aceh juga menyimpan sejarah panjang tentang konflik, luka, dan tuntutan kemerdekaan. Untuk memahami mengapa gerakan Aceh Merdeka atau GAM pernah muncul dan berjuang memisahkan diri dari Indonesia, kita harus menelusuri sejarah Aceh, bukan hanya puluhan tahun ke belakang, melainkan ratusan tahun sejak pertama kali Aceh terbentuk sebagai kekuatan besar di Nusantara. Awal terbentuknya Aceh dan masuknya Islam. Sejarah Aceh tidak bisa dipisahkan dari Islam. Sekitar abad ke-7 hingga ke-9 Masehi, wilayah pesisir Aceh telah menjadi pelabuhan penting dalam jalur perdagangan internasional. Pedagang dari Arab, Persia, Gujarat, dan Tiongkok singgah untuk berdagang rempah-rempah, kapur, barus, dan emas. Dari sinilah Islam mulai masuk ke Aceh secara damai melalui perdagangan dan dakwah. Kerajaan Islam tertua di Nusantara diyakini berdiri di Aceh, yaitu Kerajaan Perlak pada abad ke-9, kemudian disusul oleh Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13. Samudra Pasai bukan hanya kerajaan Islam, tapi juga pusat penyebaran Islam ke seluruh Nusantara. Mata uang emasnya dirham digunakan dalam perdagangan internasional. Islam tidak hanya menjadi agama, tetapi juga identitas politik, hukum, dan budaya masyarakat Aceh. Sejak awal Aceh terbentuk sebagai wilayah yang mandiri, berdaulat, dan religius. Kesultanan Aceh Darussalam masa kejayaan. Pada awal abad ke-16 lahirlah Kesultanan Aceh Darussalam. Aceh berkembang menjadi salah satu kekuatan terbesar di Asia Tenggara. Puncak kejayaan Aceh terjadi pada masa Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Di bawah kepemimpinannya, Aceh memiliki armada laut yang kuat, menguasai sebagian besar Sumatera, menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam, menjalin hubungan diplomatik dengan Turki. Aceh memiliki sistem hukum sendiri berbasis syariat Islam. Ulama memiliki posisi penting dalam pemerintahan. Yang terpenting, Aceh terbiasa mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan kekuatan luar. Mentalitas ini yang kelak membentuk karakter perlawanan Aceh. Perang Aceh melawan Belanda. Tahun 1873, Belanda menyatakan perang terhadap Aceh. Inilah salah satu perang terpanjang dan paling berdarah dalam sejarah kolonial. Perang Aceh berlangsung lebih dari 30 tahun. Bagi Aceh, perang ini bukan sekedar konflik wilayah. Ini adalah jihad sabilillah, perang suci melawan penjajahan. Tokoh-tokoh perlawanan bermunculan: Teku Umar, Cuk Nyadin, Cuk Mutia, Teku Jedidiro. Belanda kewalahan, biaya perang sangat besar, ribuan tentara tewas. Belanda akhirnya menggunakan strategi licik, yaitu adu domba, politik etnis palsu, pembunuhan ulama. Pada awal abad ke-20, Aceh secara militer berhasil dikuasai, namun secara mental dan ideologi, Aceh tidak pernah benar-benar tunduk. Trauma perang ini membekas dalam ingatan kolektif rakyat Aceh. Aceh dan Indonesia, harapan dan kecurigaan. Tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Aceh mendukung penuh Republik Indonesia. Aceh menjadi daerah modal perjuangan. Rakyat Aceh menyumbangkan emas, bahkan membeli pesawat untuk pemerintah Indonesia. Soekarno berjanji akan diberi otonomi luas dan kebebasan menjalankan syariat Islam. Namun janji itu tak sepenuhnya ditepati. Tahun 1950, Aceh digabungkan ke Provinsi Sumatera Utara. Kekecewaan pun meledak. Pemberontakan di Aceh. Tahun 1953, Tuku Daud memimpin pemberontakan di Aceh. Tujuannya menuntut otonomi, menegakkan syariat Islam. Pemberontakan ini berakhir tahun 1962 setelah Aceh diberi status daerah istimewa. Aceh kembali ke pangkuan Indonesia, namun luka dan rasa curiga belum sembuh. Era Orde Baru dan awal mula GAM. Masuk era Orde Baru di bawah Soeharto, Aceh kaya sumber daya alam, gas alam arun, minyak, namun hasilnya lebih banyak mengalir ke Jakarta. Rakyat Aceh tetap miskin. Tahun 1976, Hasan Didirau mendeklarasikan gerakan Aceh Merdeka, yaitu GAM. Alasan utama ketidakadilan ekonomi, eksploitasi sumber daya, pengkhianatan janji sejarah, sentralisasi kekuasaan. GAM menilai Aceh adalah bangsa yang dijajah kembali oleh Indonesia. Konflik bersenjata dan DOM. Tahun 1989 hingga 1998, Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer DOM. Konflik bersenjata pecah, dampaknya sangat berat bagi warga sipil. Kekerasan, penangkapan, trauma berkepanjangan, kepercayaan rakyat Aceh terhadap negara semakin runtuh. Namun di sisi lain, konflik ini juga memperkuat identitas Aceh sebagai daerah yang merasa terasing dari Indonesia.
Tsunami dan perdamaian Helsinki. 26 Desember 2004, tsunami menghantam Aceh. Ratusan jiwa meninggal. Tragedi ini menjadi titik balik. Tahun 2005, perjanjian Helsinki ditandatangani. GAM meletakkan senjata. Aceh mendapatkan otonomi khusus. Hak menjalankan syariat Islam. Pengelolaan sumber daya lebih luas. Akar identitas Aceh dan rasa terpisah. Untuk memahami mengapa konflik di Aceh bertahan begitu lama, kita harus memahami identitas Aceh itu sendiri. Aceh bukan sekedar wilayah administratif. Dalam sejarahnya, Aceh adalah kesultanan merdeka, diakui oleh dunia internasional, dengan hubungan diplomatik setara negara. Bagi banyak orang Aceh, Indonesia adalah negara muda, sementara Aceh telah ada berabad-abad sebelumnya. Disinilah muncul benturan persepsi. Bagi Jakarta, Aceh adalah provinsi. Bagi sebagian rakyat Aceh, Aceh adalah bangsa. Identitas ini diperkuat oleh bahasa Aceh yang kuat, hukum, adat, dan syariat. Sejarah perlawanan panjang, trauma kolektif akibat kekerasan negara. Konflik Aceh bukan hanya soal senjata, tetapi soal pengakuan identitas dan martabat. Ekonomi Aceh kaya sumber daya alam. Aceh adalah salah satu wilayah terkaya sumber daya alam di Indonesia. Gas alam arum pernah menjadi salah satu ladang gas terbesar di dunia. Minyak, hutan, dan hasil lautan melimpah. Namun selama puluhan tahun rakyat Aceh bertanya, jika tanah ini begitu kaya, mengapa kami tetap miskin? Pendapatan dari Aceh masuk ke kas negara, dikelola pusat, hanya sedikit kembali ke daerah. Ketimpangan ini menciptakan kemarahan struktural bagi GAM. Eksploitasi ekonomi ini adalah bukti bahwa Aceh dijajah secara ekonomi, bukan dibangun. Ketidakadilan ini menjadi bahan bakar konflik yang tak pernah padam. Dampak psikologi konflik pada masyarakat. Konflik Aceh bukan hanya meninggalkan korban jiwa, tetapi juga luka mental yang dalam. Satu generasi tumbuh dalam suara tembakan, razia tengah malam, ketakutan, kehilangan orang tua. Banyak anak Aceh tumbuh tanpa mengenal rasa aman. Trauma ini tidak selalu terlihat, tetapi diwariskan melalui sikap kecurigaan dan diam. Bahkan setelah damai, bekas konflik masih hidup di ingatan kolektif masyarakat. Perdamaian di atas kertas tidak otomatis menyembuhkan luka batin. Aceh pasca Helsinki. Damai tidak sederhana. Perjanjian Helsinki mengakhiri perang, namun membuka tantangan baru. Aceh memasuki era baru. Matan kombatan kembali ke masyarakat. Politik lokal berbasis GAM. Otonomi khusus dijalankan, namun muncul persoalan baru. Korupsi elit lokal, kesenjangan ekonomi, konflik horizontal kecil. Harapan rakyat Aceh belum terpenuhi. Damai bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab besar. Syariat Islam dan kontroversinya. Aceh memiliki kekuasaan menjalankan syariat Islam. Bagi sebagian masyarakat, ini adalah identitas dan harga diri. Bagi sebagian lain, penerapannya masih menimbulkan kontroversi. Syariat di Aceh menjadi simbol kemenangan politik pasca konflik. Identitas Aceh yang berbeda, sekaligus tantangan dalam praktik keadilan. Ini menunjukkan bahwa Aceh masih terus mencari bentuk terbaik bagi masa depannya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video baru. Saya Aris Story Lab undurkan diri.